Akhirnya terungkap sudah skenario busuk Verdi Sambo. Malam-malam kumpulkan anak buah di gedung Provos. Berani nggak kau tembak? Pak ES mengucapkan jongkok, tetapi Joshua tidak mau. Lalu RE menembakkan ke arah dada Joshua menggunakan senjata miliknya sampai Joshua jatuh tertelungkup di dekat tangga di depan kamar mandi. Skenario itu kan pengakuannya adalah ada peristiwa penembakan ya antara Baradae dengan Brigadir Joshua. Tapi kalau misalkan sekarang kan karena sudah jujur itu tidak ada penembakan, ada peristiwa penembakan terlebih dahulu antara Joshua dan Baradae ya. Mungkin setelah ketemu keluarganya ya, setelah ketemu istrinya, setelah ketemu adik kandungnya, mungkin tersentuh hatinya karena diingatkan oleh keluarganya jangan berbohong, terbukalah apa adanya, dan ingatlah anak, masih ingatlah ada keluarga yang ada di belakang RR. Gitu. Dan kita berharap sekali nih kliennya Pak Herman Umar ini yang akan berterus terang apa adanya sehingga membuka, kan selama ini seolah-olah kayak ini akan dikeroyok oleh tanda petik ya oleh yang lain-lainnya. Nah sekarang dalam keadaan sudah secara psikologis dekatnya dengan keluarganya dan sebagainya, dia membuka aib yang lebih besar. Ya saya harap kalau dia sekarang diajukan oleh Pak Herman, kliennya oleh Pak Herman kuasanya kepada LPSK, ya setidaknya kalau itu ada aib, ada yang selama ini tidak terbuka ya dan bisa dibuka oleh RR, saya pikir tidak ada salahnya LPSK mengabulkan, termasuk sampai nanti putusan pengadilan. Oleh karena itu IPW mengusulkan bahwa rekonstruksi harus diulang untuk kejadian di Magelang, ya. Oke. Jadi itu 3 hal ya, konstruksi perlawanan hukum, kemudian dari PC tentang pelecehan itu selain diragukan kelogisannya dan juga argumentasinya, kemudian ada pernyataan RR itu sudah rontok ya. Oleh karena itu rekonstruksi Magelang harus diulang. Begini, ini kan ada 2 track juga ya, yang sekarang ini sedang diproses dan dikomunikasikan ke media kan proses kode etik ya. Tapi kode etik yang ditampilkan itu lagi-lagi nggak transparan ya. Transparansi, akuntabel yang selalu diucap-ucap gitu. Akhirnya terungkap bahwa Verdi Sambo sempat mengumpulkan seluruh anak buahnya malam-malam di gedung Provos Mabes Polri, Jakarta Selatan, usai membunuh Brigadir J. Hal ini diungkap kuasa hukum Bribka RR alias Ricky Rizal, Herman Umar, berdasar isi berita acara pemeriksaan atau BAP. Meski tak hafal persis isi BAP tersebut, Herman menduga pertemuan itu merupakan inisiasi Verdi Sambo untuk merekayasa kasus pembunuhan Brigadir J. Kalau tidak salah itu di Provos, itu mungkin Sambo yang berperan di situ. Saya tidak ingat betul karena saya tidak baca lengkap ya, karena tebel juga BAP. Jadi baru sepintas saya lihat dia pernah dikumpulkan, kata Herman di Barreskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 13 September. Menurut Herman, keterangan awal Bribka Ricky dan tersangka lain dalam kasus ini merupakan hasil skenario Verdi Sambo. Ya kalau tidak mana bisa ngarang, pasti ada yang membantu. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menetapkan 5 tersangka. Mereka yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae alias Richard Eliezer, Bribka RR alias Ricky Rizal, dan KM alias Kuat Arif. Terkecuali Eliezer, 4 tersangka lainnya dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsider pasal 338 Junko, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Mereka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Sedangkan Eliezer dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan Junko, pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Dia terancam hukuman lebih ringan, yakni 15 tahun penjara. Pada penyidik, Verdi Sambo selaku dalang dari kasus pembunuhan ini mengaku membunuh Brigadir J karena harkat dan martabat keluarganya dilukai. Peristiwa yang disebut melukai harkat dan martabat keluarganya itu diklaim terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan almarhum Joshua.
kata Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi, Kamis 11 Agustus. Kasus tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat yang diduga dilakukan oleh atasannya ex-Kadif Propam Ferdi Sambo. Menurut pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua, Johnson Panjaitan, jalan di tempat dan seolah ada yang hendak ditutup-tutupi kembali. Kita harus memberikan apresiasi kepada pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak dan tim yang telah melaporkan PC ke kepolisian atas laporan palsu. Atas keberanian beliau juga akhirnya kasus ini bisa terungkap kepada publik. Yang tadinya hal ini coba ditutupi dan direkayasa. Namun akhirnya terbongkar sebanyak 100 orang polisi terlibat kasus ini. Banyak hal-hal substansial dalam kasus ini seperti obstruction of justice, Satgasus, senjata, keterlibatan 100 orang personel aktif kepolisian tidak diungkap secara jelas dan transparan. Tapi justru tiba-tiba yang muncul adalah uji kebohongan atau lie detector yang merupakan hal yang tidak substansial dalam penanganan dan pengungkapan kasus ini. Hal tersebut tidak pro justisia dalam kasus ini. Yang lebih banyak diperlihatkan dalam kasus ini adalah lebih pada sidang etik personelnya dan hukumannya, tapi tidak pada bagaimana detail obstruction of justice yang terjadi. Padahal hal ini jauh lebih penting untuk diungkap karena ini menyangkut institusi kepolisian dan bukan sekadar masalah personel kepolisian semata. Masalah Satgasus yang sebelumnya sudah dibubarkan oleh Kapolri juga akhirnya tidak banyak diungkap sejauh ini. Padahal posisi Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam dan merangkap sebagai Ketua Satgasus ini penting sekali diungkap ke publik tentang sejauh mana peran dan keterlibatan Satgasus dalam kasus ini. Begitupun nantinya akan bisa diungkap tentang sejauh mana aktivitas Satgasus selama ini. Belum ditanya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang padahal adalah tersangka utama dalam dugaan pembunuhan rencana, serta tidak jelasnya nama 3 Kapolda yang disebut hasil investigasi Tempo, juga menjadi pertanyaan-pertanyaan oleh publik tentang kasus ini. Apakah pernyataan Presiden dan Kapolri yang meminta agar kasus ini dibuka seterang-terangnya hanyalah lip service belaka? Karena kasus tersebut semakin lama justru semakin membingungkan.